Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Indawati SE MM MAK selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Manajemen. Kami dari kelompok 1 yang akan memaparkan materi tentang konsep biaya. Perkenalkan, nama kami. Saya Ratu Aurora Fendriani dengan NIM 2311201491. Saya dengan Sri Lindayani dengan NIM 231011201223. Dan Viola Anggraini Ramadanti dengan NIM 231011201393. Kami dari program studi S1 Akuntansi. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai presentasi kali ini. Pengertian dan klasifikasi biaya. Biaya adalah pengorbanan sumber daya ekonomi untuk menjalankan bisnis dan memperoleh keuntungan. Agar mampu bersaing, perusahaan perlu menganalisis, merencanakan, serta mengendalikan biaya produksi. Biaya ini dikeluarkan tidak hanya untuk menjalankan bisnis, tetapi juga untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang signifikan di masa depan. Dengan tujuan untuk bertahan lama, yang paling umum adalah persaingan antara perusahaan dalam hal kualitas dan harga produk. Perencanaan biaya dapat dilakukan dengan tujuan meningkatkan laba dan mengurangi biaya. Biaya harus dihitung terlebih dahulu, terutama untuk perusahaan manufaktur agar biaya produksi dan kegiatan produksi diminimalkan. Dalam akuntansi biaya yang berbeda untuk tujuan yang berbeda adalah konsep yang dikenal sebagai klasifikasi biaya. Oleh karena itu, klasifikasi biaya ditetapkan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai melalui penggolongan tersebut. Sehingga biaya diklasifikasikan menurut Mulyadi 2015, yang pertama yaitu objek pengeluaran, yang kedua fungsi utama perusahaan, yang ketiga hubungan dengan yang dibiayai, yang keempat perilaku terhadap volume kegiatan, yang kelima dan yang terakhir adalah waktu manfaatnya. Materi selanjutnya yaitu ada penggolongan biaya menurut objek pengeluaran, merupakan cara pengelompokan biaya berdasarkan nama objek yang menjadi pengeluaran. Contohnya, membeli bahan bakar termasuk ke dalam biaya bahan bakar, membayar gaji karyawan termasuk ke dalam biaya gaji, membayar premi asuransi termasuk ke dalam biaya asuransi, membayar bunga pinjaman termasuk ke dalam biaya bunga. Tujuannya untuk memudahkan melihat jenis pengeluaran secara jelas. Materi selanjutnya itu ada penggolongan biaya menurut fungsi. Bisnis manufaktur memiliki 3 fungsi utama, yaitu produksi, pemasaran, dan administrasi dan umum. Oleh karena itu, biaya dalam bisnis ini dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu ada biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya administrasi dan umum. Biaya produksi adalah biaya yang digunakan untuk mengelompokkan bahan baku menjadi produk jadi, terdiri dari 3 kelompok, yaitu bahan baku langsung. Bahan baku langsung adalah bahan utama pembuatan produk, misalnya kain, kayu, kapas, dan hasil pertanian. Kedua ada tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung adalah pekerja yang terlibat langsung, misalnya penjahit, tukang kayu, dan petani. Yang ketiga ada overhead pabrik, yaitu biaya lain-lain di pabrik, contohnya kayak bahan penolong, gaji mandor, biaya listrik, dan penyusutan. Yang kedua ada biaya pemasaran, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan saat mendistribusi barang dagangnya ke konsumen, misalnya biaya gaji wiraniaga, komisi wiraniaga, biaya iklan, biaya telepon, biaya riset pasar, dan biaya pengiriman. Yang ketiga ada biaya administrasi dan umum, biaya yang diperlukan untuk membayar keseluruhan biaya operasi kantor untuk mengatur kegiatan produksi dan pemasaran produksi, misalnya biaya gaji staf administrasi dan manajemen, biaya utilitas seperti telepon, air, dan internet, biaya asuransi, dan biaya peralatan kantor. Materi selanjutnya itu penggolongan biaya menurut objek. Biaya dapat berupa produk atau departemen. Biaya dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung bisa ditelusuri langsung ke produk atau departemen. Biaya langsung produk termasuk biaya bahan baku dan tenaga kerja. Sedangkan biaya langsung departemen termasuk ke dalam biaya yang terjadi di departemen tersebut. Contohnya, bahan baku dan tenaga kerja langsung. Yang kedua yaitu biaya tidak langsung. Biaya yang tidak langsung adalah biaya yang tidak bisa ditelusuri langsung, tetapi memiliki banyak manfaat. Biaya tidak langsung yang berhubungan dengan departemen adalah biaya yang terjadi di setiap departemen, tetapi manfaatnya dinikmati oleh lebih dari satu departemen. Contohnya, biaya listrik, overhead pabrik, sewa, air, dan perlengkapan kantor. Materi selanjutnya itu adalah penggolongan biaya menurut perilaku. Yang pertama ada biaya variabel. Biaya variabel adalah perubahan sebanding dengan aktivitas, contohnya bahan baku, tenaga kerja langsung, sebagian overhead, dan biaya pemasaran. Yang kedua yaitu biaya tetap, tidak berubah meskipun aktivitasnya naik atau turun dalam batas tertentu, dan biayanya relatif, contohnya biaya overhead,
administrasi, dan pemasaran dan umum. Yang ketiga yaitu biaya semi variabel, yaitu gabungan antara tetap dan variabel. Sebagian tetap meskipun aktivitas berubah, sebagian lagi ikut berubah. Contohnya kayak biaya listrik, air, dan telepon. Materi selanjutnya itu penggolongan biaya berdasarkan jangka waktu. Yang pertama ada pengeluaran modal, yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi dicatat sebagai aset lalu dialokasikan lewat depresiasi, amortisasi, dan depresi. Contohnya pembelian aset tetap, perbaikan besar, promosi besar, riset, dan pengembangan. Yang kedua yaitu pengeluaran pendapatan. Manfaatnya hanya untuk satu periode akuntansi, langsung dibebankan saat terjadi. Contohnya biaya iklan dan tenaga kerja. Selanjutnya ada pembebanan biaya. Pembebanan biaya adalah cara untuk menghitung dan menentukan biaya yang harus ditanggung oleh suatu produk atau jasa. Menurut Hansen dan Women 2007, terdapat 3 metode pembebanan biaya. Yang pertama, ada penelusuran langsung atau direct tracing, membebankan biaya yang dapat ditelusuri secara fisik ke objek biaya. Misalnya busa untuk kursi, paling akurat karena hubungan sebab akibatnya jelas. Yang kedua, penelusuran penggerak atau driver tracing, menggunakan driver atau penggerak yang mengukur penggunaan sumber daya. Misalnya meter pada kayu, liter pada pelitur. Akurasi tergantung seberapa baik driver mempresentasikan hubungan sebab akibat. Yang ketiga, metode alokasi, membagi biaya tidak langsung berdasarkan aturan praktis. Misalnya proporsi jam kerja, kurang akurat karena tidak ada hubungan sebab akibat langsung. Selanjutnya ada penentuan pemicu biaya. Biaya driver merupakan komponen yang mengubah biaya aktivitas. Menurut Supriyono 2002, pemilihan cost driver harus mempertimbangkan 1. Biaya pengukuran. Pilih driver dengan data atau informasi yang sudah tersedia agar mudah. 2. Korelasi dan pengukuran tidak langsung. Gunakan informasi yang ada untuk memperoleh kuantitas driver biaya. Selanjutnya tahap-tahap penerapan ABC atau Activity Based Costing. Supriyono 2002 menyatakan sistem ABC dijalankan dengan 2 cara. A. Prosedur tahap pertama terdiri dari 5 langkah, yaitu 1. Penggolongan berbagai aktivitas. 2. Menghubungkan biaya yang berbeda dengan berbagai aktivitas. 3. Menentukan biaya driver yang tepat setiap biaya yang dikonsumsi produk. 4. Menentukan kelompok biaya homogen. Dan yang kelima, menentukan tarif kelompok yang dikenal juga sebagai tarif pol. B. Prosedur tahap kedua. Tahap kedua adalah menentukan harga pokok produksi, biaya overhead pabrik untuk setiap kelompok yang dilacak sesuai dengan harga kelompok produk yang dikonsumsi. Ini merupakan penyederhanaan dari jumlah driver biaya yang digunakan oleh setiap produk. Selanjutnya, pemilihan cost driver atau pemicu biaya. Biaya driver dapat dihitung dan digunakan untuk membebankan biaya untuk satu aktivitas dan untuk aktivitas lainnya. Memilih driver biaya terdiri dari 3 komponen, yaitu 1. Kemudahan mendapatkan data yang dibutuhkan oleh driver biaya untuk menghasilkan informasi yang lebih nyata dan menghindari biaya untuk mencari informasi baru. 2. Korelasi antara konsumsi aktivitas yang ditunjukkan oleh driver biaya dan konsumsi yang sebenarnya. Dan yang ketiga, pengaruh cost driver terhadap perilaku. Semakin besar pengaruh tingkat keakuratan yang diharapkan dan diversifikasi produk. Selanjutnya ada biaya dalam pembuat keputusan. Informasi biaya sangat penting untuk membuat keputusan, terutama terkait dengan proses membuat keputusan, seperti membuat atau membeli produk setengah jadi, karena sangat penting bagi perusahaan agar mempengaruhi peningkatan laba. Selanjutnya ada biaya relevan dan pendapatan relevan. Biaya relevan atau relevan cost adalah pendapatan masa depan yang berbeda antara satu alternatif dan alternatif lainnya. Ada 2 kriteria biaya yang relevan, yaitu biaya masa depan yang berarti biaya itu tidak mungkin terjadi, dan biaya yang berbeda antara pilihan. 3 alasan mengapa pertimbangan pembuatan keputusan memerlukan biaya terkait adalah sebagai berikut. Pertama, tidak semua biaya itu relevan. Yang kedua, produksi merupakan informasi yang mahal. Dan yang ketiga, kemampuan kognitif yang terbatas. Biaya diferensial dan pendapatan diferensial. Biaya diferensial adalah perbedaan harga antara 2 atau lebih keputusan bisnis yang berupa kenaikan atau penurunan biaya. Biaya diferensial kenaikan disebut biaya inkremental, sedangkan biaya diferensial penurunan disebut biaya dekremental. Pendapatan diferensial adalah perbedaan pendapat antara 2 atau lebih pilihan bisnis yang berupa kenaikan pendapatan dan penurunan pendapatan. Pendapatan inkremental atau kenaikan pendapatan disebut pendapatan dekremental, dan biaya diferensial atau penurunan pendapatan disebut pendapatan dekremental.
Biaya kesempatan dan biaya terbenam. Biaya kesempatan, biaya yang disebabkan oleh hilangnya peluang untuk memenuhi kebutuhan lain. Biaya ini tidak dapat ditemukan secara langsung dari catatan akuntansi perusahaan. Manajer harus secara eksplisit mengidentifikasi dan mempertimbangkan biaya ini setiap kali mereka membuat keputusan. Biaya terbenam, biaya tersebut merupakan konsekuensi dari keputusan yang telah dibuat sebelumnya dan tidak dapat diubah. Biaya terbenam juga merupakan biaya yang tidak relevan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan karena sifatnya yang telah berlalu dan tidak dapat diubah. Sistem akuntansi manajemen konvensional dan kontemporer. Perbedaan akuntansi manajemen konvensional ke akuntansi manajemen kontemporer berkembang secara signifikan yang berdampak pada persaingan bisnis yang semakin ketat. Akibat perkembangan ini terjadi pergeseran akuntansi manajemen konvensional fokus pada hasil informasi keuangan, siklus pemberdayaan dari atas ke bawah. Bisnis menggunakan informasi keuangan untuk membuat keputusan, tidak perlu memperbaiki proses secara berkelanjutan dan sistem biaya yang didasarkan pada alokasi. Sedangkan akuntansi manajemen kontemporer mengutamakan proses dan konsumen, siklus pemberdayaan dari bawah ke atas. Bisnis menggunakan informasi keuangan dan non-keuangan untuk mengarahkan keputusan manajemen, membutuhkan perbaikan proses secara berkelanjutan dan sistem biaya yang berbasis aktivitas. Selanjutnya di sini ada studi kasus pengaruh biaya kualitas dan biaya produksi terhadap penjualan. Studi kasus pada PT XYZ. Abstraknya di sini, persaingan antar perusahaan pada era globalisasi saat ini semakin meningkat dan tidak dapat dihindari. Untuk memproduksi barang yang berkualitas tinggi dengan harga yang bersaing, maka perusahaan perlu melakukan pengendalian terhadap biaya kualitas dan biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan. Dalam 5 tahun terakhir, penjualan produk pada PT XYZ cenderung mengalami penurunan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh biaya kualitas dan biaya produksi terhadap penjualan PT XYZ, baik secara parsial maupun simultan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda menggunakan bantuan software SPSS versi 26. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa secara parsial, biaya kualitas dan biaya produksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penjualan, sedangkan hasil uji simultan menunjukkan bahwa biaya kualitas dan biaya produksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penjualan. Berikut contoh studi kasusnya. Kesimpulan dari materi kami adalah biaya adalah pengorbanan sumber daya untuk memperoleh manfaat di masa depan dan dapat dikelompokkan berdasarkan jenis, fungsi, perilaku, serta jangka waktunya. Pembebanan biaya dilakukan melalui penelusuran langsung, pergerakan, atau alokasi. Dalam pengambilan keputusan, hanya biaya relevan yang dapat dipertimbangkan, sementara biaya terbenam diabaikan. Akuntansi manajemen kini berkembang dari sistem konvensional menjadi modern yang berfokus pada perbaikan proses dan keputusan pelanggan.